Diam-diam, dia berdoa semoga putranya, Han Tiong, tidak akan menyeleweng, sehingga dapat menuntun adik angkatnya yang amat saing dan taat kepadanya itu. Tianxin membuka mata lebar-lebar ketika dia bersama Han Tiong dan ayah ibu mereka memasuki daerah Lembah Naga. Jadi inikah yang dinamakan Lembah Naga? Pikirnya, ada suatu keanehan di dalam hatinya. Mengapa dia merasa seolah-olah dia tidak asing berada di tempat ini? Mengapa dia merasa seolah-olah dia sudah pernah, bahkan sering, melihat tempat-tempat ini? Akan tetapi dia menyimpan saja keanehan ini dalam hatinya, dan dia mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Han Tiong menceritakan kepadanya tentang keadaan di daerah itu. Daerah ini dahulu dinamakan Rawa Bangkai. Menurut cerita ayah, dahulu di sini banyak sekali terdapat rawa-rawa yang berbahaya, berisi lumpur-lumpur yang dapat membunuh siapa saja yang terperosok ke dalamnya, karena mempunyai daya sedot dan amat dalam. Akan tetapi semenjak di sini merupakan daerah terbuka bagi rakyat dari seluruh penjuru, tempat ini sekarang berubah menjadi pedusunan. Lihat, mereka itu adalah penghuni dusun pertama yang sudah melihat kedatangan kami. Ayah dan ibu amat dihormat di sini, karena kami membiarkan mereka tinggal di daerah Lembah Naga tanpa dipungut pajak apapun. Dan memang sebenarnya lah, dari dalam sebuah dusun pertama, berduyun-duyun keluar orang-orang, laki-laki dan perempuan, tua muda dengan wajah riang gembira menyambut kedatangan rombongan itu. Tianxin melihat bahwa mereka adalah petani-petani yang bertubuh sehat dan berwajah gembira. Bahkan agaknya berpakaian cukup rapi, sungguh pun sederhana, dan bentuk tubuh serta wajah mereka cukup tampan dan manis, menandakan bahwa kehidupan mereka tenteram, dan mereka tidak kekurangan makan di tempat itu. Nampak olehnya beberapa orang anak-anak yang laki-laki juga kelihatan periang dan kuat, sedangkan anak-anak wanitanya juga manis-manis dan lucu-lucu. Selamat datang, Chia Kongcu. Demikian semua orang menyambut Han Tiong. Mereka masih mengenal pemuda yang telah pergi selama 3 tahun itu, dan beberapa orang anak laki-laki sebaya Han Tiong sudah datang mendekat dan tersenyum-senyum agak malu-malu. Han Tiong mengangkat tangan dan berseru ke kanan kiri. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja semua. Demikianlah, mereka melalui beberapa buah pedusunan yang hanya ditinggali oleh puluhan orang, dan semua penghuni pedusunan itu menyambut dengan gembira. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah istana tua, Istana Lembah Naga, dan jantung Tianxin berdebar keras. Dia berdiri di depan istana kuno itu dan merasa seperti mimpi. Istana ini tidak asing baginya. Sering dia bertemu dengan bangunan ini dalam mimpi. Mimpikah dia ketika bertemu dengan bangunan ini? Ataukah sekarang ini dia sedang mimpi? Digosok-gosoknya matanya dan dia merasa terheran-heran. Ada apakah dengan matamu, Sin Te, adik Sin? Tanya Han Tiong sambil menyentuh pundaknya. Tianxin menoleh dan tersenyum, menghentikan menggosok-gosok mata akan tetapi masih mengerling ke arah bangunan itu dengan penuh keheranan. Ah, tidak apa-apa, Tiongko, aku hanya kagum melihat bangunan ini begini kokoh, kuat dan menyeramkan. Tianxin, bangunan ini pernah menjadi tempat tinggal Raja Sabutai, juga pernah menjadi tempat tinggal mendiang ayahmu sebelum engkau terlahir. Mendengar ucapan Sin Liong yang kelihatan terharu itu, Tianxin mengangguk-angguk, dan mengertilah dia sekarang mengapa ada suatu pertalian batin antara dia dengan tempat ini. Kiranya tempat ini pernah menjadi tempat tinggal ayahnya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa tempat ini pun merupakan tempat di mana ayahnya jatuh, di mana ayahnya melihat hancurnya semua cita-citanya, bahkan di mana ayahnya mengalami kekalahan mutlak, yaitu dari pendekar Lembah Naga yang sekarang menjadi ayah angkatnya itu. Demikianlah, mulai hari itu Tianxin tinggal di istana Lembah Naga, dan dengan tekun dia bersama Han Tiong mulai berlatih ilmu silat tinggi di bawah bimbingan Chia Sin Liong. Sin Liong menurunkan semua kepandaiannya dengan sungguh hati, mengajarkan ilmu-ilmu silat yang dimilikinya, tentu saja disesuaikan dengan bakat kedua anak itu. Setelah mulai mengajarkan ilmu silat tinggi kepada dua orang pemuda itu, Sin Liong dapat melihat bahwa bakat pada Tianxin sungguh amat menonjol. Dia terkejut dan kagum, dan harus diakuinya bahwa Tianxin ternyata lebih menonjol dibandingkan dengan puteranya sendiri. Sungguh pun puteranya juga seorang yang berbakat amat baik. Hal ini karena Tianxin memiliki kecerdikan yang luar biasa sehingga anak ini mampu merangkai sendiri gerakan-gerakan ilmu silat dan menambahkan kembangan-kembangan yang baik sekali. Akan tetapi dia pun melihat bahwa Han Tiong memiliki ketenangan dan kewaspadaan, sehingga anak ini lebih matang dalam melatih ilmu. Tidak seperti Tianxin yang ingin segera memperoleh kemajuan,
dan ingin segera mempelajari ilmu lain, setiap satu jurus gerakan silat tinggi tentu akan dilatih oleh Han Tiong secara tekun, dan anak ini belum merasa puas kalau belum mampu mainkan jurus itu dengan sempurna, tanpa mau menengok kepada jurus baru yang lain. Sebaliknya, Tianxin ingin cepat menguasai jurus ini untuk segera dapat mempelajari jurus lain. Dia seolah-olah seorang yang rakus dan kelaparan, ingin mempelajari sebanyak-banyaknya. Sifat anak ini kadang-kadang membuat Xin Liong termenung dan teringat betapa besar persamaan antara sifat anak ini dengan sifat mendiang ayahnya, Pangeran Cheng Han Ho. Akan tetapi, agaknya, bekas gemblengan Hong San Wesio masih nampak. Anak itu kelihatan alim dan halus budi, bahkan suka sekali membaca kitab, suka sekali bersajak sehingga dia amat sayang kepada Tianxin. Bicu sendiri pun yang tadinya masih selalu membenci mendiang ayah anak itu, setelah melihat sikap Tianxin, tak lama kemudian pun merasa suka sekali, dan menganggap Tianxin sebagai anak sendiri. Memang Tianxin mempunyai pembawaan yang memikat dan dapat dengan mudah menundukkan hati orang. Apalagi semakin dia besar, ketampanannya semakin menonjol. Semua penghuni dusun-dusun sekeliling lembah naga amat suka kepadanya, karena dia ramah sekali. Berbeda dengan Han Tiong yang pendiam, Tianxin selalu menegur dan menyapa orang-orang dusun yang dijumpainya, mengajak mereka beramah tamah dan suka bersendau gurau, jenaka dan pandai menyenangkan hati orang dengan kata-katanya. Dia lemah lembut dan memiliki daya tarik yang luar biasa. Apalagi terhadap wanita, semua wanita di dusun-dusun sekitar lembah naga mengenalnya, dan sering membicarakannya dengan hati penuh kagum. Apalagi para gadisnya, boleh dibilang semua gadis di dusun-dusun sekitarnya tergila-gila belaka kepada pemuda tanggung ini. Dan karena Tianxin belum dewasa benar, para gadis itu pun tidak malu-malu untuk menegurnya, dan mengajaknya bicara setiap kali bertemu dan ada kesempatan. Dan sikap para gadis ini pun tidak menyembunyikan rasa suka mereka kepada Tianxin, sehingga terasa benar oleh pemuda tanggung ini. Akan tetapi Tianxin masih hijau, maka dia pun menanggapi semua sikap memikat para wanita itu dengan halus, bahkan agak malu-malu dan manja, sehingga membuat para wanita itu semakin tergila-gila terhadap Tianxin. Para wanita ini berani menggoda, mengajak bercanda. Sebaliknya menghadapi Chia Kongcu, yaitu Chia Han Tiong yang pendiam dan serius, yang halus dan jujur, para gadis itu amat segan dan takut, tidak berani main-main. Bahkan sikap terbuka dari mereka yang mengajak Tianxin bercanda itu pun lenyap apabila di situ ada Han Tiong. Han Tiong mempunyai wibawa yang amat terasa oleh siapapun juga. Tianxin sendiri merasakan wibawa ini dan terhadap kakak angkatnya ini, Tianxin merasa amat tunduk, di samping rasa sayang dan kagum yang besar, juga dengan pemuda-pemuda tanggung dari dusun sekitarnya. Baik Tianxin maupun Han Tiong tidaklah asing, hanya bedanya, kalau pemuda-pemuda itu bersama dengan Han Tiong, pemuda pendiam ini bersikap membimbing, dan menuntun mereka, untuk membebaskan mereka dari cara berpikir yang terlalu sederhana dan bodoh dari seorang anak desa, memberi penerangan-penerangan, sehingga dia dianggap sebagai seorang yang besar, dan semua pemuda dusun memandangnya seperti pemimpin yang patut dihormati dan disegani. Sebaliknya Tianxin bergaul dengan mereka seperti sahabat, bercanda dengan mereka, bermain-main dengan mereka. Sungguh pemuda tanggung ini amat pandai bergaul dan dapat menarik hati siapapun juga. Dan agaknya, berkat bimbingan selama 3 tahun dari Hong San Wesio, agaknya pemuda tanggung ini telah dapat melenyapkan atau menekan dendam sakit hatinya atas kematian kedua orang tuanya. Demikianlah nampaknya secara lahiriah. Akan tetapi sesungguhnyakah dendam sudah lenyap dari dalam hati pemuda tampan ini? Dapatkah dendam, sakit hati, perasaan marah, kebencian, iri hati, keserakahan, rasa takut, dan sebagainya dapat lenyap dari batin? Memang dengan penekanan atau hiburan, kemarahan itu seolah-olah pada lahirnya sudah lenyap, api kemarahan itu seolah-olah sudah padam. Akan tetapi sesungguhnya tidaklah demikian. Api itu masih membara, seperti api dalam sekam, di luarnya tidak nampak bernyala namun di sebelah dalamnya membara, masih ada dan sewaktu-waktu akan berkobar lagi. Dalam pergaulan mereka dengan para muda di dusun-dusun, terutama dengan para gadisnya, Han Tiong bersikap wajar, sopan dan tertib. Akan tetapi Tianxin, pada usia yang lebih 15 tahun, mulai merasa betapa mudahnya dia tertarik oleh kemanisan seorang wanita. Namun, dia pun maklum bahwa dia harus dapat mengekang nafsu seperti yang telah diajarkan oleh Hong San Wesio kepadanya. Memang pengekangan nafsu, pengendalian diri, tekanan,
Tekanan dan sekali lagi tekanan. Demikianlah yang selama ini diajarkan dan ditekankan kepada kita. Justru pelajaran inilah yang menimbulkan konflik-konflik dalam batin kita, antara kenyataan dan angan-angan seperti yang kita kehendaki. 2 tahun sudah mereka digembleng ilmu silat oleh Chia Sin Leong. Keduanya tekun sekali berlatih sehingga mereka memperoleh kemajuan yang amat cepat. Apalagi pengajarnya adalah pendekar yang memiliki kepandaian tinggi itu. Sebagai dasar, Sin Leong mengajarkan Tai Ke Sin Kun kepada mereka. Dan memang ilmu silat ini dapat menjadi dasar yang amat baik untuk kemudian mempelajari ilmu-ilmu lain yang tinggi dan aneh. Di samping ilmu silat, juga 2 orang pemuda itu melanjutkan latihan mereka bersama dengan duduk bersila seperti yang diajarkan oleh Hong San Wesio. Akan tetapi sekarang mereka bersama bukan hanya untuk menenteramkan batin, melainkan untuk melatih pernapasan dan untuk menghimpun tenaga sakti, dan dianjurkan untuk berlatih di tempat-tempat terbuka, di bawah cahaya matahari, terutama matahari pagi dan matahari senja. Pada saat-saat matahari mulai timbul dan matahari mulai tenggelam, matahari menyinarkan daya-daya kekuatan yang mujizat, dan kalian akan dapat menyerap tenaga-tenaga sakti dari sinarnya. Kalau melakukan samadhi di saat-saat seperti itu, demikian antara lain Sin Leong berkata. Oleh karena itu tidak jarang 2 orang pemuda itu melakukan siulian di tempat-tempat terbuka, di waktu mereka melakukan pekerjaan di sawah ladang, dan selagi istirahat dari pekerjaan itu, tentu mereka pergunakan untuk melakukan siulian. Samadhi, ketika mereka dididik oleh Hong San Wesio, mereka secara terpaksa hanya makan sayur-sayuran saja seperti juga para Wesio. Akan tetapi sekarang, di Istana Lembah Naga, mereka makan seperti orang biasa, juga makan daging, dan dalam makanan ini pun terdapat perbedaan antara keduanya. Tianxin suka sekali makan daging, sebaliknya Han Tiong lebih suka makan sayur dan buah-buahan. Sungguh pun dia tidak berpantang daging. Juga kalau Tianxin suka pula minum arak, sungguh pun bukan pemabuk, maka Han Tiong tidak begitu suka, dan hanya minum arak untuk menghangatkan tubuh saja. Memang sudah nampak perbedaan besar antara 2 orang muda ini. Tianxin lebih peka terhadap kesenangan dan kenikmatan, sedangkan Han Tiong lebih sederhana dan lebih bijaksana untuk tidak terlalu menyerah kepada kehendak bersenang diri, melainkan lebih memperhatikan tentang menjaga kesehatan dirinya. Usia Han Tiong kini telah 16 tahun, dan Tianxin berusia 15 tahun, usia menjelang dewasa bagi para muda, dan bagi pria khususnya. Perubahan peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke dewasa ini ditandai oleh perubahan dalam suara mereka. Dalam usia seperti ini pada umumnya berahi mulai mengusik batin seorang muda. Hal ini adalah wajar, terdorong oleh pertumbuhan badan, dan mulailah terdapat daya tarik yang memikat hati kalau melihat lawan kelaminnya. Mulailah Tianxin memandang ke arah gadis-gadis dusun dengan sinat mata lain, dengan denyut jantung berbeda daripada biasanya. Sinar matanya penuh dengan keinginan tahu. Mulai dapat melihat bahwa pada diri gadis-gadis itu terdapat rahasia-rahasia yang amat menarik keinginan tahunya. Perkembangan atau pertumbuhan naluri seks para muda adalah sesuatu yang amat wajar. Pertumbuhan jasmani dengan sendirinya membentuk pula dorongan-dorongan ke arah gairah berahi, sebagai suatu kewajaran karena segala sesuatu yang ada, termasuk manusia, sudah memiliki kecondongan ke arah pertemuan lawan kelamin. Ini adalah hal yang wajar, digerakkan oleh kekuasaan yang mengatur seluruh alam maya dengan segala isinya, agar tidak sampai habis binasa, agar ada perkembangbiakan di setiap jenis makhluk, termasuk manusia. Pertumbuhan ke arah kedewasaan mulai menumbuhkan pula tuntutan jasmani ke arah pendekatan dengan lawan kelamin ini. Tianxin memiliki kepekaan dan juga memiliki gairah yang amat besar. Oleh karena itu dialah yang lebih dulu terlanda gairah berahi ini, bermula dengan perasaan senang untuk memandang wanita, terutama yang sebaya dengannya, dan keadaan sekelilingnya lah yang mengajarkan tentang hubungan kelamin kepadanya. Kini dia memandang dengan sinar mata berbeda kalau dia melihat sepasang ayam melakukan hubungan kelamin, atau kalau dia, yang suka bermain-main adu jengkerik dengan teman-temannya, yaitu anak-anak dusun sekitarnya, melihat jengkerik jantan dan jengkerik betina melakukan hubungan kelamin. Kalau di waktu kecil, penglihatan ini tidak mendatangkan sesuatu dalam perasaannya, hanya nampak sebagai suatu peristiwa wajar dalam mata kanak-kanak, dan kemudian lewat begitu saja dalam ingatannya tanpa membekas. Setelah dia mulai dewasa, kini penglihatan itu berubah menjadi sesuatu yang aneh, yang mendatangkan perasaan mesra, dan ingin tahu dalam hatinya.
kemudian berhenti dalam ingatannya untuk dibayang-bayangkan kembali dalam renungan. Akan tetapi, teringat akan wejangan-wejangan Hong San Wesio tentang berahi, Tianxin lalu menahan dan menekan dorongan-dorongan berahi ini. Berahi merupakan satu di antara kekuatan-kekuatan yang mengandung tenaga sakti dalam tubuh. Demikian antara lain Hong San Wesio memberi wejangan. Kalau engkau dapat mengekangnya, maka hal itu akan menjadi tenaga sakti dalam tubuhmu. Akan tetapi kalau dituruti, hal itu akan menghancurkan tenaga sakti. Berahi itu adalah hawa sakti yang ingin keluar. Oleh karena itu kendalikanlah, pertahankanlah sedapat mungkin. Tianxin yang mulai merasakan dorongan-dorongan gairah nafsu berahi itu, teringat akan wejangan Hong San Wesio, maka dia pun cepat-cepat bersama Di untuk menghalaunya, untuk menekannya di waktu gairah itu timbul. Namun, begitu dia melakukan penekanan-penekanan itu, gairah berahi itu timbul semakin sering, timbul lagi, ditekan lagi, timbul lagi, ditekan lagi dan terjadilah lingkaran setan yang membuat pemuda itu gelisah. Dan pada suatu malam, dalam mimpi, gairah berahi ini mendesak sedemikian kuatnya sehingga dia terbangun dengan kaget dan dia menjadi semakin gelisah ketika melihat betapa celananya menjadi basah. Teringatlah dia akan semua wejangan Hong San Wesio tentang tenaga sakti dalam tubuh. Hong San Wesio sudah memperingatkan bahwa setelah menjelang dewasa, ada dorongan yang sukar dilawan untuk menyalurkan gairah itu, dan dia menasihati dua orang murid atau juga keponakan itu untuk mempertahankan sekuat tenaga agar jangan sampai mani keluar dari badan, apalagi sengaja mengeluarkannya melalui permainan sendiri. Semua itu telah diungkapkan oleh Hong San Wesio, dan memang ada baiknya bagi orang muda untuk mengetahui seluk-beluk tentang seks ini. Banyak pemuda yang didorong oleh gairah seksualnya, ditambah hayalan-hayalan tentang hubungan seks yang dapat dilihatnya pada binatang-binatang yang melakukan hubungan seks, atau didengarnya dari teman-teman atau dibacanya melalui buku-buku, maka banyak sekali yang melakukan permainan dengan dirinya sendiri, baik mempermainkan batin dengan bayangan-bayangan dan hayalan-hayalan tentang hubungan seks, maupun mempermainkan alat kelamin dengan tangan sendiri dan lain-lain yang disebut onani. Tianxin sudah mendengar tentang itu dan karena Hong San Wesio memperingatkan dia tentang bahayanya hal itu, tentang kerugiannya, bahkan samar-samar Wesio itu mengatakan bahwa perbuatan itu jahat, maka begitu dia terbangun dari mimpi dan melihat celananya basah, tahulah dia bahwa dia telah mengeluarkan mani dalam tidurnya. Melalui mimpinya, bukan main gelisah hati Tianxin. Setelah membersihkan diri dengan air dan berganti pakaian, dia cepat-cepat duduk melakukan siulian untuk memulihkan tenaga sakti yang terbuang melalui pemancaran mani itu. Pada keesokan harinya, Han Tiong dapat melihat perubahan muka pada adik angkatnya. Wajah Tianxin nampak lesu, dan dibayangi kegelisahan. "Sinte, apakah yang terjadi padamu? Engkau nampak begitu lesu dan muram," tegurnya dengan halus dan penuh perhatian. Melihat wajah kakak angkatnya, mendengar teguran yang halus itu, seketika terhiburlah hati Tianxin karena dia seperti melihat uluran tangan yang hendak menolongnya. "Tiongko, celaka sekali, malam tadi, aku bermimpi dan aku telah, celanaku basah," dia menerangkan dengan gagap. Sungguh pun biasanya dia tidak pernah ragu-ragu untuk menceritakan segalanya kepada kakak angkatnya yang amat disuka dan dihormatinya itu. Berkerut alis Han Tiong yang tebal hitam itu, sepasang matanya membayangkan kekhawatiran. Betapapun juga, sama dengan Tianxin, dia amat memperhatikan semua nasihat dan wejangan Hong San Wesio. Maka mendengar bahwa adik angkatnya telah bermimpi sehingga mengeluarkan mani yang dianggap sebagai tenaga sakti dalam tubuh, dia merasa gelisah juga. Sinte, bagaimana dapat terjadi itu? Apakah engkau terlalu memikir-mikirkan hal itu?" Tianxin mengangguk. "Kemarin aku bicara dengan beberapa orang teman di dusun. Seorang di antara mereka menceritakan betapa dia pernah melihat kakaknya dan kakak istrinya melakukan hubungan kelamin. Dari cerita itulah datangnya hayalan dan kenangan yang terbawa dalam mimpi. Tiongko, bagaimana baiknya? Tiongko, aku gelisah sekali. Semalam aku sudah melakukan samadhi sampai pagi. Akan tetapi aku tetap saja merasa gelisah." Han Tiong sendiri tidak pernah mengalami hal itu, maka dia pun bingung. "Jangan gelisah, adikku. Mari kita minta nasihat ayah." Aku takut." "Tiongko, kenapa takut? Engkau tidak melakukan sesuatu yang salah. Hal itu terjadi di luar kesadaranmu. Dalam mimpi, orang yang melakukan sesuatu tanpa disengaja, tidak berbuat salah. Jangan takut, biar aku yang bercerita kepada ayah."
Tapi aku malu. Mengapa harus malu? Hal itu telah terjadi, Sinte. Dan kalau hanya karena malu lalu diam-diam saja dalam kegelisahan, hal itu lebih tidak baik lagi. Kalau kita bercerita kepada ayah dengan sejujurnya, tentu ayah akan dapat menasihatkan bagaimana baiknya menghadapi hal seperti ini. Setelah ditenangkan oleh Han Tiong, akhirnya maulah Tian Xin pergi menghadap ayah angkatnya. Dan Han Tiong yang menceritakan kepada ayahnya tentang pengalaman Tian Xin semalam. Tian Xin duduk sambil menundukkan muka, tidak berani menentang pandang mata ayah angkatnya itu, dan dia merasa malu sekali. Mendengar penurutan Han Tiong, Chia Xin Liong tersenyum maklum, dan pendekar ini mengangguk-anggukkan kepalanya. Baik sekali bahwa engkau tidak menyembunyikan hal itu, Tian Xin. Akan tetapi, mengapa harus kakakmu yang menceritakannya kepadaku, bukan engkau sendiri? Tian Xin mengangkat muka memandang wajah ayah angkatnya dan dengan lirih dia menjawab, bersambung, baiklah para pendengar sekalian untuk cerita selanjutnya, harap sabar menunggu. Jika Anda suka channel kami, silahkan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya.